Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofifat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan definisi ya. Jadi di sini selain dengan cara definisi, kita juga bisa menyelesaikannya dengan sifat nantinya, yaitu nilai mutlak itu sama dengan akar x kuadrat seperti ini. Sifat yang seperti ini yang akan dijelaskan pada video part yang ke-6. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan mengaktifkan tombol lonceng agar dapat notifikasi video-video terbaru dari Gofifat nantinya. Oke, di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar bisa memahami dengan baik. Oke, kita lanjut pada materinya. Di mana di sini ada definisi ya. Ini definisi nilai mutlak. Oke, kita cek dulu. Ini definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlaknya. Oke, kemudian definisi nilai mutlak jika nanti ini kan sebagai x-nya di dalam nilai mutlaknya. Kalau nanti nilai x-nya itu berubah menjadi bentuk persamaan seperti ini, dengan syarat c itu harus besar sama dengan 0. Kalau c-nya nanti, kalau c yang ini kecil dari 0, maka dia tidak memiliki penyelesaian gitu ya, tidak memiliki penyelesaian. Khusus ini bisa diselesaikan ketika c besar atau sama dengan 0. Oke, ini misalnya kalau bentuk persamaan seperti ini, maka yang kita ambil cukup ini dulu. Kita harus mengetahui dulu apakah dia positif atau negatif. Berdasarkan definisi tadi, nilai x ini kita ganti dengan ax kurang b. Kemudian berdasarkan ini yang x yang positif ini kita ganti aja ax kurang b jika x besar sama dengan b per a. Kenapa b per a? Ini yang x b per a ini kita dapatkan dari, kan syaratnya x besar dari 0 ya, besar sama dengan 0, maka kita dapat kayak gini, ax kurang b besar sama dengan 0. Berarti ax, b kan pindah ruas, maka besar sama dengan b, x sama dengan, besar sama dengan b per a, seperti ini. Nah, yang ini telah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu menulis nilai mutlak, fungsi nilai mutlak ke dalam definisi gitu. Ini kenapa menjadi min b per a? Ya, dapatnya dari ini juga gitu. Dapatnya min b per a, bukan, ya, dapatnya dari ini juga gitu. Bukan min b ya, tapi b per a saja seperti ini. Jadi ini akan membantu kita dalam menyelesaikan cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Jadi bagi yang belum paham atau misalnya masih bingung cara membentuk fungsi ke dalam definisi, boleh dilihat pada video sebelumnya. Oke, kita lanjut pada bentuk soal. Di sini tentukan nilai x yang memenuhi dari persamaan ini ya. Yang ini kita coba dulu, rubah dulu ya. 3 kurang x, nah, kita ambil kayak tadi berdasarkan definisinya. Oke, berarti 3 kurang x jika 3 kurang x besar sama dari 0. Maka 3 pindah ruas jadinya min x besar sama 3 pindah ruas jadinya min 0 dikurang 3. Berarti min x besar sama dengan min 3. Karena di sini min yang kita butuhkan itu x saja bukan min x, maka kita bagikan negatif. Kalau kita bagikan negatif jadi positif dan tandanya berubah jadi kecil sama kebalikannya. Berarti min 3 juga dibagi dengan negatif ya plus 3 seperti ini. Kemudian kita cek lagi untuk min yang kedua pakai min di depannya. 3 kurang x jika 3 kurang x kecil dari 0. Berdasarkan definisi tadi, yang kedua kecil dari 0. Maka misalnya kalau ini kita selesaikan, pasti kita dapatkan kebalikan dari ini nantinya ya. Berarti ini kan x kecil sama dengan 0, maka ini jadinya x besar dari 3 gitu. Ini kalau kecil dari 3, maka di sini besar dari 3, lawannya. Jadi nggak perlu kita susah menjabarkan 3 kurang x kecil dari 0. Oke, maka bentuknya yaitu pakai min. Ya, ini kalau x-nya besar dari 3, maka min 3 dikurang
X gitu ya. Maka ini bentuk X-nya. Kita kalikan X-nya ke dalam, maka jadi min 3 di plus X ini. Plus X. Oke. Berarti ada dua buah syarat ya. Untuk X kecil sama dengan 3 atau X besar dari 3. Oke. Kita cari ya syaratnya berdasarkan syaratnya. Untuk yang pertama, untuk syaratnya yaitu untuk ketika X-nya itu kecil atau sama dengan 3, maka yang kita gunakan yaitu 3 kurang X. Maka harga mutlak 3 kurang X sama dengan 4, maka harga mutlaknya dihilangkan, maka tetap saja 3 kurang X seperti ini. Sama dengan 4. Oke, yang tidak memiliki X pindah ruas ke kanan, berarti min X sama dengan 4 dikurangi 3. Oke, min X sama dengan 4 kurang 3 yaitu 1. Karena di sini min, maka sama-sama dikali min atau dibagi min, maka ini jadi plus, maka di kanan jadi min gitu. Oke, kita cek apakah ini termasuk himpunan penyelesaiannya dengan cara bandingkan. Ini kan syaratnya kan X-nya harus kecil dari 3. Lihat, min 1 itu kan kecil dari 3. Berarti ini termasuk dalam domainnya. Berarti termasuk dalam domain bahwa ini kecil dari 3. Jadi, X sama dengan min 1 itu kecil dari 3. Termasuk dalam domainnya. Kemudian, untuk syarat yang kedua yaitu X-nya besar dari 3. Ya, berarti kita tulis dulu harga mutlak 3 kurang X sama dengan 4. Berarti 3 kurang X, kalau X-nya syaratnya besar dari 3, maka nilai harga mutlak ini kalau kita buka kurung jadinya min 3 plus X gitu. Berarti 3 kurang X ini berubah menjadi min 3 plus X. Karena syaratnya untuk 3 ini tadi. Oke, sama dengan 4. Maka pindah ruas, X sama dengan 4 plus 3. Berarti X sama dengan 4 plus 3 yaitu 7. 7 ini kan berdasarkan syarat kan harus besar dari 3. 7 ini kan besar dari 3. Maka berlaku juga. Jadi, bikin kesimpulan. Jadi, nilai X adalah, nilai X adalah 3 dan min 1 ya, bukan 3. Min 1, 3, min 1, dan 7. Gitu ya. Karena min 1 juga berdasarkan syarat tadi, kecil dari min 3, kemudian 7 besar dari 3. Kalau misalnya di sini nanti syarat kan X besar dari 3 nih syaratnya. Tapi nanti ketika kita operasikan nilai X-nya, kita dapatkan X misalnya sama dengan 1. 1 kan kecil dari 3. 1 kan kecil dari 3. Tidak memenuhi syarat dari sini. Bukan termasuk domain dari X besar dari 3. Maka ini satunya nggak termasuk. Jadi 1 itu nggak bisa kita masukkan dalam himpunan penyelesaian ataupun sebagai nilai X nantinya. Oke. Untuk lebih jelas lagi, kita coba yang soal yang kedua lagi. Di sini ya, kita seperti biasa, kita tulis dulu sifatnya, berarti 7X plus 5. Ini sama dengan, oke, yang pertama, berarti 7X, tetap positif ya, 7X plus 5, jika X 7X jika ya 7X plus 5 itu besar sama dari 0. Nah, 5 pindah ruas jadinya 7X. Kalau pindah ruas berarti jadinya 0 kurang 5 yaitu min 5. Kemudian X besar sama dari min 5 per 7. 7-nya gitu ya. Ini syarat yang pertama. Nah, syarat pertamanya oke. Syarat yang keduanya kita cek. Berarti pakai min di depannya. Kalau dia min gitu ya. 7X plus 5 jika 7X plus 5 itu kecil dari 0. Syarat yang kedua. Karena tadi kita udah dapat X besar sama dengan min 5 per 7, maka yang kedua ini berarti syaratnya adalah X kecil, kebalikannya. X kecil dari min 5 per 7. Yang ini ya syarat yang kedua. Seperti biasa, kita pakai dulu syarat yang pertama. Syarat yang pertama yaitu untuk X
X besar sama dari min 5/7. Oke, maka kita gunakan, berarti jadinya 7X plus 5 sama dengan 12. Kemudian buka kurung mutlaknya, maka syarat tadi kan untuk X besar dari min 5/7. Kalau ini kan, untuk yang ini, maka nilainya ya nggak pakai negatif, yaitu 7X tambah 5 aja. Berarti kalau kita buka tetap 7X plus 5 sama dengan 12. Berarti 7X sama dengan 5 pindah ruas, berarti jadinya 12 dikurangi dengan 5. Kemudian 7X sama dengan 12 kurang 5 yaitu 7. X sama dengan 7/7. Berarti X sama dengan 1. Lihat di sini. 1 itu kan besar dari ini ya. Ini kan harus besar dari min 5/7. 1 kan besar dari min 5/7. Maka ini termasuk dari nilai X nantinya. Oke, cek lagi untuk X kecil dari min 5/7. Oke, kita cek. Di sini tulis saja, berarti plus harga mutlak 7X plus 5 sama dengan 12. Berarti harga mutlak ini untuk syarat yang kedua ini nilainya min 7X plus 5 kayak gini ya. Kita kalikan. Berarti kita kalikan ke dalam, ini jadinya min 7X kurang 5. Oke, berarti jadi min 7X kurang 5 sama dengan 12. Kemudian min 7X 5 pindah ruas jadinya 12 ditambah ya. Karena min jadi tambah 5. Kemudian min 7X sama dengan 12 tambah 5 yaitu 17. Kemudian X sama dengan 17 per min 7. Ya, ini sama dengan X-nya sama dengan yaitu min 17/7 sama saja. Kita lihat syaratnya. Ini kan harus kecil lagi dari min 5/7. Ya, otomatis ini kan kecil juga dari min 5/7. Ya, ini kecil dari min 5/7, maka ini juga masuk karena memenuhi syaratnya termasuk domain. Jadi nilai X-nya adalah ya 1 dan min 17/7. Oke, selesai. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oke, di sini soal yang kedua ada dua buah nilai mutlak seperti ini. Jadi kalau ada dua buah nilai mutlak seperti ini, yang harus kita lakukan yaitu cari satu-satu dulu. Berarti yang pertama untuk X kurang 2, di mana sama dengan yang pertama berarti X kurang 2 jika berarti X kurang 2 besar sama dengan 0. Berarti ini jadinya X, kalau 2 pindah ruas jadinya 0 tambah 2, berarti jadinya besar sama dari 2 gitu ya. Besar sama dengan 2. Kemudian yang keduanya pakai min X gitu ya. Min X kurang 2 jika X, nah kalau di sini besar sama dengan 2, maka kebalikannya yaitu kecil gitu. Tapi tidak menggunakan tanda sama, kecil dari 2. Ini kan min X kurang 2 ini kan sama aja dengan min X kali ke dalam plus 2 gitu ya. Oke. Kemudian kita cek untuk 5 kurang 3X. 5 kurang 3X sama dengan, oke, arti 5 kurang 3X ya, jika 5 kurang 3X besar sama dengan 0, maka 5 pindah ruas jadinya tetap min 3X besar sama dari 0 kurang 5, jadi kan berarti min 5. Kemudian dibagi dengan min 3, berarti X, maka tandanya karena pembaginya min, maka tandanya berubah jadi kecil, berarti jadinya min 5 per min 3, berarti X jadinya kecil sama dengan 5/3 karena min bagi min jadi positif. Kemudian yang kedua otomatis pakai min 5 kurang 3X gitu. Jika oke, ini kebalikan di sini lagi. Nggak perlu kita cari untuk yang kedua ini. Besar dari 5/3 seperti ini. Setelah seperti ini tinggal kita cari, berarti syaratnya
karena di sini ada 2 buah nilai mutlak ataupun boleh 3 nantinya, maka untuk memudahkan kita bikin dulu garis bilangannya. Untuk yang pertama, ini kan batas X-nya kan 2 ini, besar dari 2 atau kecil dari 2, maka ada 2 gitu ya. Di sini ada 5/3, 5/3. Jadi kita tulis dulu. Yang pertama ada 2, yang kedua di sini bentuk yang 5 kurang 3X, 5/3. Maka angka yang kecil yaitu 5/3, 5/3 sampai dengan 2 seperti itu. Sehingga ada beberapa syarat di sini. Oke. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama di sini yaitu arah ke kiri. Kalau arah ke kiri di sini, maka X itu kecil dari 5/3 gitu ya. X kecil dari 5/3 atau kecil sama. Di sini kan kalau kecil itu kan kecil sama di sini. Yang ini ya. X kecil sama dari 5/3 yang ini. X kecil sama dari 5/3. Kemudian ada yang di tengah-tengah ini. Ada yang di tengah-tengah ini yaitu kalau di tengah-tengah, kalau ini kan berarti X besar dari 5/3 kan? Berarti 5/3 bisa juga ditulis kecil kalau besar dari, berarti kayak gini aja, 5/3 X ini kan kecil sama dengan kecil dari 2 kayak gini. Kemudian ada arah ke kanan. Arah ke kanan itu kan X besar sama dengan 2. Ini kan X besar sama dengan 2, berarti ada 3 gitu. X besar sama dengan 2 seperti ini. Berarti ada 3, berarti kita tulis saja. Untuk yang pertama X-nya untuk X-nya kecil dari 5/3. Nah, kita tulis. Berarti X kurang 2 ini langsung ya berubahnya apa? Nah, kita lihat. X kecil dari 2/3. Kalau X kecil dari 2/3 arahnya ke kiri nih. Arahnya ke kiri. Lihat, kalau arah ke kiri itu kan kecil. Berarti untuk yang pertama ini, tanda yang kecil yaitu yang ini. Kecil dari 2 juga, termasuk dari kecil 2. Tandanya sama-sama ke kiri ya. Kecil dari 2, maka ini yang pertama yaitu min. Berarti yang X kurang 2 ini berubah nanti ya. X kurang 2 mutlak plus kemudian mutlak 5 kurang 3X sama dengan 11. Berarti X kurang 2 ini berubah jadi sama-sama kecil. Syaratnya kecil kan? Kita ambil yang kecil. Kecil ini kecil dari 2, maka X kurang 2 jadinya X plus 2. Ditambah dengan 5 kurang 3X. 5 kurang 3X kita lihat, dia syarat kecil dari 2, yang ini. Ya, kecil dari 5/3 yang ini ya, yang pertama ini. Maka tetap saja 5 kurang 3X. Berarti tetap 5 dikurang 3X sama dengan 11. Kemudian yang sama-sama X diselesaikan. Ini kan boleh kita kelompokkan dulu. Min X kurang 3X. Kemudian 2 tambah 5 kan bisa ditambahkan yaitu plus 7 sama dengan 11. Kemudian di sini min X kurang 3X yaitu min 4X. Nah, 7 pindah ruas saja ke kanan berarti jadinya 11 dikurangi dengan 7. Berarti min 4X sama dengan 11 dikurangi 7 yaitu 4 ya. Berarti X sama dengan 4 per min 4 sama dengan min 1. Kita cek min 1 itu kan kecil dari sini. Maka untuk yang X kecil dari 1 termasuk nilai nantinya. Karena min 1 itu kecil dari 5/3. Seperti itu. Kecil sesuai dengan syarat. Harus kecil dari 5/3. Oke, kita cek lagi untuk syarat yang ketiga yaitu dari 5/3 dari X itu besar dari 5/3 atau kecil dari 2. Oke, kita cek. Yang besar untuk X kurang 2 dulu ya. X kurang 2. Kemudian ditambah dengan 5 dikurang 3X sama dengan 11. Oke, kita cek X kurang 2. Kalau X kurang 2 itu kan yang ini ya. Yang pertama ini. Kita lihat tanda di sini bahwa X itu kecil dari 2. X kecil dari 2 ya tetap ini. Yang kita gunakan X kecil dari 2 berarti yang ini. Syarat yang ini X kecil dari 2. Nah, karena syarat di sini X ini kecil dari 2, maka yang kita gunakan X kecil dari 2 juga dari definisinya. Maka jadinya adalah min X plus 2. Kita buka nilai mutlaknya. Kalau yang ini 5 kurang 3X, yaitu besar.
Ini kan X besar dari 5/3. Ya, kalau besar kita gunakan yang tanda ini. Sama-sama besar, berarti jadinya pakai min gitu ya. Min ini kan bisa kita kalikan ke dalam langsung ini. Berarti jadinya min 5 plus 3X. Berarti kita tambah min 5 pakai kurung ya, karena ada tanda minnya, plus 3X sama dengan 11. Berarti min X ini kita kelompokkan sama-sama X plus bertemu plus ya, di top plus 3X. Kemudian plus 2. Kemudian plus bertemu min. Yang ini plus bertemu min ya min gitu ya. Min 5 sama dengan 11. Min X ditambah 3 berarti ini artinya min 1 ditambah 3. Berarti jadinya 2X. 2 dikurang 5 yaitu min 3 sama dengan 11. 2X sama dengan 11 ditambah dengan 3. Berarti 2X sama dengan 14. Nah, itu. Berarti X sama dengan 14 per 2 sama dengan 7. Lihat dari syaratnya. 7 itu kan bukan berada di antara 5 dengan 5 per 2 dengan 5/3 sampai 2. Itu kan 7 kan lewat dari 2 ini. Lewat dari 2, maka tidak berada di antara 5/3 dengan 2, maka 7 ini bukan termasuk nilai X. Misalkan ya, di sini saya arahkan, misalkan saja maksudnya itu 5/3 itu sama dengan 1, sekian lah gitu ya, 1,6 gitu kan, 1,6 sekian. Berarti angka yang berada di sini adalah 1,7, 1,8 sampai dengan 2. 7 ini kan udah lewat dari 2, makanya 7 bukan termasuk dari nilai dari X, karena tidak termasuk dari domain syaratnya. Bukan dominan ya, tapi domain dari syaratnya. Bukan termasuk dari domain syaratnya. Seperti itu. Berarti baru nilai X-nya min 1. Tapi kita punya syarat yang ketiga. Yaitu syarat ketiga, yaitu X-nya besar sama dengan 2. Maka kita rubah saja lagi. X kurang 2 ditambah dengan 5 kurang 3X sama dengan 11. Cek dulu X kurang 2. Ini kan tandanya X besar ya. Berarti kita pakai tanda besar ini yang mudah. Berarti tetap X kurang 2 kalau kita buka nilai mutlaknya. Kemudian untuk 5 kurang 3X menggunakan tanda besar juga ya. Maka yang besar yang ini. Ini kan besar nih. Maka yang besar ini, maka berubah jadinya min 5 per 3. Oke, pakai kurung min 5 dikurang 3X gitu ya. Sama dengan 11. Buka kurungnya berarti X kemudian di sini kita kelompokkan X. Nah, ini kan plus bertemu dengan ini kan plus juga ya. Plus 3X. Plus 3X kemudian kurang 2 plus bertemu min ya min 5 sama dengan 11. Kemudian X tambah 3X ya 4X. Min 2 dikurang 5 yaitu min 7 sama dengan 11. Kemudian 4X sama dengan 11 ditambah 7. Kemudian 4X sama dengan 18. X sama dengan 18 per 4. 18 per 4 ini itu kan sama dengan diperkecil sama-sama dibagi 2 yaitu 9/2. 9/2 ini kan besar dari 2. Maka 9/2 ini kan masuk juga karena sesuai dengan syarat. Dia harus besar dari 2. Ini kan 9/2 besar dari 2. Jadi nilai X-nya adalah X adalah min 1 dan 9/2. Yang ini nggak masuk gitu. Karena tidak memenuhi syarat tadi. Oke, saya rasa cukup. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita bahas kembali gitu. Saatnya kita latihan ya. Latihan lagi. Ini ada beberapa soal yang harus teman-teman coba lagi jawabnya. Yang 1 dan 2 ini silahkan dicoba untuk mengasah kemampuannya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Saya rasa cukup. Sampai jumpa pada video selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.